2002, pembunuh pegawai koperasi suruh seorang wanita beli semen untuk cor korban. Bos distro terduga pembunuh pegawai koperasi di Palembang, mengaku jika ia menyuruh seorang wanita untuk membeli semen yang diduga digunakan untuk mengecor jasad korban. Meski demikian, belum diketahui pasti sosok wanita yang disuruh bos distro tersebut untuk membeli semen. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sempat masuk DPO, kini pelaku utama yang diduga bos distro bernama Antoni, telah berhasil ditangkap jajaran kepolisian. Terungkap detik-detik penangkapan Antoni, bos distro, anti mahal, yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Anton Eka Saputra, 25, pegawai koperasi di Palembang ditangkap. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat. Dari pantauan tribunsumsel.com dari video yang beredar, Antoni yang mengenakan baju kaos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti cutter di ruko distro di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet, Sukarami. Saya belum tahu pak, cutter itu gak tahu juga pak, selama saya tinggal di situ gak pernah pakai cutter, saya ada pakai pisau panjang, ujar Antoni kepada tim gabungan Polrestabes Palembang di Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Antoni mengaku bahwa ia menyuruh wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang akan digunakan mengecor jasad korban. Iya, saya suruh, tambahnya. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hingga kini anggota masih di perjalanan pulang, dan diperkirakan usai maghrib sampai di bandara. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah. Pelaku utama pembunuhan di Maskarebet atas nama Antoni ditangkap di Padang semalam, Jumat, hari ini dibawa ke Palembang, katanya saat dikonfirmasi. Ditambahkan Haryo, sesampai di Palembang, perkara tersangka akan digelar, tunggu sampai dulu di Palembang, akan kita gelar perkara pelaku, tutupnya. Detik-detik pembunuh pegawai koperasi ditangkap, bos distro ngaku saat dicecar aparat. Detik-detik pembunuh pegawai koperasi di Palembang ditangkap polisi. Bos distro yang sempat buron beberapa hari itu mengaku ketika dicecar aparat. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sempat masuk DPO, kini pelaku utama yang diduga bos distro bernama Antoni, telah berhasil ditangkap jajaran kepolisian. Terungkap detik-detik penangkapan Antoni, bos distro, anti mahal, yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Anton Eka Saputra, 25, pegawai koperasi di Palembang ditangkap. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat. Dari pantauan tribunsumsel.com dari video yang beredar, Antoni yang mengenakan baju kaos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti cutter di ruko distro di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet, Sukarami. Saya belum tahu pak, cutter itu gak tahu juga pak, selama saya tinggal di situ gak pernah pakai cutter, saya ada pakai pisau panjang, ujar Antoni kepada tim gabungan Polrestabes Palembang di Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Antoni mengaku bahwa ia menyuruh wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang akan digunakan mengecor jasad korban. Iya, saya suruh, tambahnya. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hingga kini anggota masih di perjalanan pulang, dan diperkirakan usai maghrib sampai di bandara.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Antoni ditangkap di Padang semalam, Jumat, hari ini dibawa ke Palembang, katanya saat dikonfirmasi. Ditambahkan Haryo, sesampai di Palembang, perkara tersangka akan digelar, tunggu sampai dulu di Palembang, akan kita gelar perkara pelaku, tutupnya. 6 fakta pegawai koperasi dibunuh bos distro, uang Rp30 juta ikut dibawa kabur. Kasus pembunuhan pegawai koperasi oleh bos distro di Palembang hingga jasadnya dicor kini masih terus didalami pihak kepolisian. Terlebih, satu pelaku diduga pelaku utama bernama Antoni, dari pembunuhan pegawai koperasi tersebut, hingga kini masih buron alias DPO. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sejumlah fakta terungkap dari kasus pembunuhan pegawai koperasi hingga jasadnya dicor di belakang distro Antoni tersebut. Mengutip TribunSumsel.com, berikut sejumlah fakta terkait kasus pembunuhan kejam ini. Uang korban Rp30 juta hilang. Kasus pembunuhan Anton Eka Saputra, pegawai koperasi di Palembang kini mengungkap sejumlah fakta baru. Diketahui, saat dibunuh, Anton tengah membawa uang sebesar Rp30 juta. Uang itu juga turut raib saat kejadian. Hal itu diungkapkan oleh Jasmadi SH, kuasa hukum keluarga korban. Diketahui, Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang tewas dibunuh lalu jasadnya dicor saat menagih utang ke nasabah. Jasad korban dikubur lalu dicor di distro Anti Mahal, di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet Sukarami yang merupakan milik pelaku Antoni, DPO. Jasmadi mengatakan, dari informasi yang dia dengar, saat itu korban pergi ke distro tersebut untuk menagih utang yang nominalnya sekitar Rp10 juta. Selain itu, dikatakannya, saat kejadian korban sedang membawa uang puluhan juta. Namun kini uang tersebut belum diketahui berada di mana. Tidak banyak, utang, mungkin kisaran Rp10 juta. Nah, terakhir kali juga korban ini minta transfer ke temannya, jadi posisi dia bawa Rp30 juta. Tapi belum pasti totalnya karena di dalam tasnya ada lagi. Kami belum tahu uang itu di mana, katanya, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah pergi menagih utang ke nasabah. Dikatakan Jasmadi, terungkap misteri hilangnya korban juga tak lepas dari keluarga rekan-rekan sesama karyawan koperasi. Jasmadi mengatakan 1 hari sebelum korban pergi meninggalkan rumah, korban sedang menerima telepon namun terdengar oleh istrinya seperti bertengkar. Keesokan harinya keluarga mendapat informasi kalau Anton pergi untuk menagih nasabah yang ada di Kelurahan Talang Kelapa, Maskarebet. Hari Jumat dia terima telepon tapi seperti ribut-ribut. Lalu keesokan harinya Anton pergi untuk menagih nasabah yang ada di Talang Kelapa. Saya tanyakan ke keluarga, satu-satunya nasabah korban yang ada di Talang Kelapa ya orang distro ini, ujar Jasmadi. 3 hari berselang pasca keluarga membuat laporan kehilangan, ia mendapatkan rekaman CCTV toko bangunan di sekitar distro. Di rekaman CCTV tersebut memang benar korban datang ke distro di hari Sabtu sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV itu kami serahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan, katanya. Ditambah lagi distro tersebut tidak lagi buka semenjak korban hilang. Lalu rumah pelaku utama kosong dan nomor handphonenya juga tidak aktif. Dari situlah kecurigaan keluarga semakin kuat. Kami hampir setiap malam nongkrong di depan distro ini dan tidak pernah buka sampai sekarang, katanya. Ingin tambah utang. Polisi telah mengungkap motif pembunuhan Anton Eka Saputra, seorang karyawan koperasi yang mayatnya dicor di belakang distro pakaian, Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku utama yang masih DPO diduga jengkel dengan korban ketika menagih utangnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan nominal utang pelaku ke korban senilai Rp10 juta. Dari informasi yang kami himpun, korban yang merupakan seorang karyawan koperasi hendak menagih utang ke pelaku senilai Rp10 juta, ujar Haryo kepada TribunSumsel.com, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Namun saat ditagih oleh korban,
ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru pelaku ingin meminjam uang kembali kepada korban, namun ditolak. Karena mau minjam uang lagi dan korban menolak memberi. Akhirnya pelaku kesal, disitulah pelaku utama dan dua lainnya menghabisi korban, katanya. Satu pelaku berhasil diamankan setelah kepolisian menyelidiki keberadaannya. Pelaku yang diketahui inisial PS, 23, ini berperan turut membantu pembunuhan. Satu pelaku sudah kami tangkap, dan dua nama lagi masih dalam pengejaran kami, tandasnya. Pegawai koperasi dibunuh bos distro, penampakan rumah mewah jadi sorotan. Usai disebut sebagai pelaku pembunuhan pegawai koperasi hingga jasadnya dicor, penampakan rumah mewah bos distro di Palembang jadi sorotan. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku. Begini penampakan rumah mewah milik Antoni, bos distro terduga pelaku utama pembunuhan pegawai koperasi di Palembang yang jasadnya dicor. Antoni menjadi buronan polisi setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra, 25 tahun. Ia terakhir kali terlihat oleh pedagang sekitar ruko pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Rumah pelaku beralamat di Komplek Kehutanan 3 Lorong Kelengkeng Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Rumah tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari ruko distro yang jadi TKP pembunuhan dan kini dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Pantauan di lokasi rumah mewah itu sudah terpasang garis polisi, pasca satu pelaku sudah diketahui dan tertangkap. Salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya mengatakan rumah tersebut sudah ditempati selama 1 tahun terakhir. Baru 1 tahun rumah ini dia tempati sama istrinya. 3 tahun dibangun bertahap, katanya saat dijumpai, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Sebelumnya Antoni dan istri tinggal di ruko distro yang sudah dirintisnya selama bertahun-tahun. Dulu dia tinggal di ruko distronya itulah dan itu sewa. Karena mau cari tempat tinggal yang dekat dengan distro, akhirnya dia bangun sendiri di sini, terang dia. Antoni dan istri terakhir kali terlihat sebelum Idul Adha dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Tetangga juga kaget mendengar peristiwa pembunuhan yang terjadi di dalam distro. Saya berangkat mudik tanggal 14 Juni dan itu juga mereka sudah tidak terlihat lagi. Kami tidak menyangka, karena dia biasanya kalau distro lagi ramai tidur di sana. Kami menyangka dia tidur di sana, katanya. Dalam pergaulannya dengan warga sekitar juga dikenal cukup baik dan normal seperti tetangga-tetangga pada umumnya. Orangnya biasa-biasa saja, kalau ada kegiatan di sini ikut kumpul. Dan juga kalau pergi buka distro pagi pulang malam jam 10, katanya. Haryanto, salah satu pedagang di sekitar ruko distro, mengatakan kalau Antoni terlihat di hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Distro tersebut tidak buka keesokan harinya sejak hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Terakhir lihat pokoknya hari Minggu. Sudah itu besoknya tidak buka lagi. Ya kami tidak terlalu tahu dia pergi kemana, namanya urus jualan masing-masing, katanya. Sementara itu Ketua RT 65 Herman mengatakan, Antoni memiliki keseharian dan interaksi sesama warga yang bagus. Bahkan meski terhitung baru menempati rumah, Antoni ramah terhadap warga sekitar. Orangnya bagus-bagus saja, tidak ada yang aneh. Dia ramah kalau sama tetangga juga tidak pernah ada masalah, katanya. Ia juga tidak menyangka kalau Antoni terlibat pembunuhan yang korbannya seorang karyawan koperasi. Dan saat ini rumah Antoni sudah disegel oleh polisi. Tidak menyangka, karena yang kami dan warga tahu dia ini kerjanya cuma di distro terus kalau tutup pulang ke rumah. Tidak tahu kalau ada masalah lain, katanya.